Masih bersama dengan Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari dan juga Pembina Lapas dan Rutan Indonesia Anton Medan. Pak Anton, jadi kalau lihat dari fenomena ini, lapas ini dikatakan sebagai lahan bermain baru tanda kutip untuk para Ya narapidana. kalau bicara itu nggak bicara lapas saja, dimanapun sama. Sekarang persoalan ketika ada kejadian, apa tindakan untuk kelanjutan jangan terjadi lagi. Iya kan? Selama ini tindakannya sudah maksimal atau belum? Saya lihat enggak. Nggak maksimal. Kita lihat misalnya Lubuk Pakam, itu kan kena juga, apa tindakannya? Lalu kita lihat Pondok Bambu, Artalita, apa tindakannya? Makanya saya katakan kalau ini mau kerjasama bisa. BNN, gebrak, kerja keras, sampai pencucian uang semua. Nah di lapas juga jangan kasih kesempatan. Kalau sampai ada petugas lapas yang terlibat tanpa kecuali mau orang irjen ya, mau di dirjen kayak, kalau terlibat langsung pecati aja udah. Begitu juga oknum polisi. Ya kita minta ke Pak Jenderal Arman Depari, kayak yang di Medan tuh. Kan gitu juga, sekarang diproses. Nah, lapas ini kan sebelum itu bulan kemarin juga ditemukan 25 kilo itu. Ya. Ada mayem aja. Ini mau jadi apa negara Artinya kita? punishment-nya harus jelas, sanksinya pun harus konkret ya untuk siapapun yang Ya terlibat. presiden kan udah bilang ini darurat narkoba, Ya. apa respon yang dibawa? Ya, oke. Gitu. Respon ini yang ditunggu Pak Arman. Ini temuan pertama atau ada pula narapidana narkoba lainnya yang sudah dalam radar BNN juga memiliki sel-sel mewah seperti ini di lapas? Ya, kalau sel mewah di lapas-lapas di seluruh Indonesia kami tentu tidak begitu paham. Ya. Tapi yang jelas memang ada yang kita tenggarai yang menggunakan fasilitas yang seharusnya tidak ada di lapas. Oke. Khususnya alat-alat komunikasi, ada wifi. Nah ini kan memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan dunia luar, sehingga mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya, mengendalikan peredaran narkoba dari luar. Nah saat ini kita menenggarai ada 39 lapas yang terindikasi 39 lapas? napinya mengendalikan narkoba. Ya, dan 34 lapas itu kita punya bukti bahwa memang napinya menjadi pengendali. Ya di dalam lapas. Nah kalau ini tidak ditangani, maka terus-menerus akan terjadi seperti ini. Mungkin besok kita temukan lagi, kita kaget lagi. Apa tindakannya kalau, Pak Arman untuk kita 34 hanya sebagai- lapas ini yang sudah ada buktinya memang ada pengendalian narkoba dari dalam lapas di sana? Ya ini kita sampaikan kepada pihak Dirjen Lapas untuk mendapat penanganan. Dan ini bukan baru ini saja. Iya. Bukan tahun ini saja, sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi nyatanya kan kita lihat bahwa ini masih berlangsung terus. Ya. Nah saya kira tugas untuk membersihkan lapas ini adalah tugas kita semua. Dan lapas itu adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik satu kementerian atau dirjen. Maka oleh karena itu seharusnya kita tidak perlu malu dan tidak perlu kita menutup diri apa yang terjadi di dalam supaya kita bisa bekerja bersama-sama untuk membersihkan lapas dan itu untuk kepentingan kita semua. Ya, oke. Ya, Pak Arman. Saya ke Pak Anton. Jadi artinya nggak usah ditutup-tutupi lagi lah kalau ada yang begini. Saya katakan gini, sekarang kan Nusa Kambangan sudah ada yang renovasi bisa tempati. Ya. Pokoknya kalau kira-kira ini orang membahayakan indikasi ada yang enggak atau 15 tahun ke atas buang ke Nusa Kambangan. Tapi selalu saya tanya ke Pak Dirjen alasannya biaya pemindahan. Klasik banget kan? Ya. Gimana mau diatasi coba? Ya. Itu kesulitannya yang saat ini dihadapi. Tapi jangka pendek untuk kasus-kasus seperti ini. Artinya orang yang punya duit kita katakan ekstrimnya itu sudah pasti punya kemewahan di lapas bisa saja kalau bisa kerjasama dengan orang dalam. Sebenarnya bisa ditindak bukan nggak bisa. Jadi saya katakan kalau kapal kalapas apa semua tanggung jawab dirjen juga irjen banyak titipan-titipan ada yang nggak boleh bertindak. Ya.
Itu saya dengar langsung. Oke. Jadi saya kira apa yang dilakukan BNN udah benar. Barang-barang itu, Ya silakan Pak Arman. ya saya kira barang-barang itu kan tidak turun dari langit masuk ke. Oke. Pak Arman, mohon maaf boleh diulangi, tadi sempat terputus komunikasi kita. Kita akan kembali lagi nanti memperbaiki. Ya, silakan Pak Arman. Masih putus, kita ke Pak Anton dulu sambil kita perbaiki Pak Arman Depari. Jadi artinya untuk penindakan ini kan ada sejumlah langkah cepat yang harus dilakukan. Satu, yang kedua untuk langkah komprehensif perbaikan untuk lapas Ini di kan seluruh lucu, Indonesia. seluruh lapas di Indonesia semua overkapasitas. Ya, Terus timbul persoalan begini, ada kamar istimewa. Ini kan menampar muka Irjen ke Pak Menteri. ya, Ini harus langkah yang pertama, ya, setiap lapas ada kejadian begitu, langsung ke lapasnya pecat. ya. Adil. Kedua, hukuman 15 tahun ke atas, buang ke Nusa Kambangan. Oke. Udah. Ya, oke. Terakhir kita ke Pak Arman. Pak Arman, jadi untuk kasus seperti ini agar tidak terulang lagi, karena kan tentu bosan juga kalau mendengar ada sel mewah, ada kemewahan, apalagi untuk narapidana narkoba, belum lagi juga tadi ada pengendalian narkoba dari dalam lapas. Apa yang akan dilakukan BNN dalam waktu dekat ini? Ya, yang jelas tadi saya sampaikan bahwa barang-barang yang tadi disebut mewah itu bukan dengan sendirinya masuk ke dalam lapas. Ya, Tidak turun dari langit kemudian ada di kamar-kamar sel itu. ya, Pasti ada yang membawa. Ini kan yang menjadi pengawasan utama kita. Dan kalau memang terjadi hal seperti itu, ya lakukan tindakan. Kalau perlu ya rubah sistemnya. Kan sasaran kita tidak terlalu luas mengawasi satu kompleks saja kok dengan petugas yang banyak seperti itu. Nah, kalau kita bilang overkapasitas, nah kita lihat nih sel yang ini sendiri kok dia di situ. ya. Ada akuariumnya, ada kulkasnya, Semestinya dengan luasan ada ini bisa macam-macam menampung di banyak dalam. narapidana. Apa itu yang Ya, apa itu yang disebut dengan overkapasitas? ya, Kalau kekurangan, kurang dana, kurang fasilitas dan lain sebagainya, semua kementerian, semua lembaga di Republik ini masih kekurangan. Karena negara kita saat ini belum kaya sekali. ya. Kalau nanti sudah saya kaya sekali, bisa kita minta fasilitas ada. Ya manfaatkanlah yang ada itu, Ya. benahi ke dalam. Lakukan penindakan kalau memang itu salah. Bandarnya kita tembak kok petugasnya mestinya digantung juga, itu yang betul. Oke. Jadi harus ada tindakan tegas itu yang Saya dinantikan. setuju apa yang disampaikan Pak Jenderal Arman Depari, Ya. bahwa ini kan tidak datang sendiri itu barang. Ini kan pintu masuk, siapa pasang CCTV, siapa yang beli, siapa akuarium, gimana masuk ikan, gimana masuk. Ini pintu masuk. Ujung-ujungnya kalau lapasnya pasti kena KPLP, kena, mesti ditindak. Kalau kita mau perbaiki, kalau mau nonton ya beginilah bangsa kita makin hancur. Jadi apa yang dibicara Jokowi cuma sebuah nyanyian doang. Jadi harus ada tindakan tegas baru bisa dikatakan bahwa perlawanan terhadap narkoba ini dilakukan oleh pemerintah dan seluruh Ya elemen. ini kan BNN kan udah luar biasa. Oke. Sampai di dalam dia bisa lacak semua. Tapi sekarang kita lihat napi yang melacak petugas. Gila saya bilang. Jadi tindakan tegas untuk agar sel-sel mewah ini tidak terjadi lagi, juga pun tindak kejahatan tidak justru makin berkembang di dalam lapas. Terima kasih Pak Anton Medan, Sama-sama. Pembina Lapas dan Rutan Indonesia. Terima kasih Pak Arman Depari, Irjen Arman Depari, Deputi Pemberantasan BNN sudah bergabung juga di Kompas.